para siswa, para santri TPS kelas 9 yang saya sayangi. Mari kita melanjutkan materi tauhid walaupun belum bisa bertatap muka ya. Semoga kondisi semakin membaik sehingga kita bisa bertatap muka seperti bulan-bulan yang lalu. Mari ya kita mulai, tolong kitabnya disimak. Ini masih melanjutkan sifat kalam, pembahasan sifat kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa atamanna bihi wa ata alaina min barakatihi, amin. Walaysat hadhil alfadzus syarifah dalatan ala sifatil qadimah. Jadi dulu sudah kita ulas, sudah saya jabarkan bahwa sifat kalamnya Allah yang qadim itu bukan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walaupun ayat-ayat itu, walaupun Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu juga kalamullah. Jadi sama-sama kalamullah. Yang kita bahas itu sifat kalam yang qadim, sifat nomor 13. Tapi itu bukanlah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walaupun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga disebut kalamullah. Nah, ini dilanjutkan lagi pembahasannya. Walaisat lan ora ono hadhil alfadzus syarifatu, apa iki pira-pira lafal kang mulya, yaitu yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Dalatan iku nuduhaken ala sifati ing atas sifat kalam al-qadimati kang qadim. Bimakna annas sifata, kelawan makna seduhune sifat kalam al-qadimata kang qadim, tufhamu iku den faham apa sifat kalam minha saking alfat syarifah. Bal ma balik utawi makna yufhamu kang den faham apa ma min hadil alfati saking kiki pira-pira lafal iku musawiyan, iku madani lima maring makna yufhamu kang den faham apa ma minas sifati saking sifat kalam al qadimati kang qadim. Lau kusyifa lamun den buka, disingkap, dihilangkan ana saking kita al hijab apa hijab aling-aling penghalang wasami'naha lan wasamina lan krungu sapa kita ing sifat qadimah. Jadi sifat kalam yang qadim itu bukan kok difaham dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan begitu. Jadi sifat kalam yang qadim itu ada hubungannya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada hubungannya. Tapi bentuk hubungannya bukan kok sifat kalam yang qadim itu ditunjukkan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan begitu. Karena kalam yang qadim itu kan lebih dulu, wong dia itu gak ada permulaannya. Sementara ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, lafal-lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kan hadis, itu belakangan. Lalu apa hubungannya kalam Allah yang qadim dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Tadi dikatakan bahwa ma yufhamu min hadhil alfat
musawiyan lima yufhamu minas sifatil qadimah. Jadi makna yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sama dengan makna yang ditunjukkan oleh sifat kalam yang qadim. Seandainya hijab dibuka, kita mendengar kalam yang qadim, walaupun kalamnya itu enggak pakai suara, maka kita akan tahu ya, bahwa kalam Allah yang qadim itu menunjukkan suatu makna yang makna ini sama dengan makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana penjelasannya yang lebih detail? Begini, kita lihat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita lihat, kita teliti, kita baca. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menunjukkan banyak makna, banyak sekali makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, ada aqimus shalah, perintah untuk sholat. Ada wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya. Ada falidakari mislu hadil unsayain, anak laki-laki dalam masalah warisan bagiannya 2 kali bagian anak perempuan. Ya. Ada jadi larangan memakan harta anak yatim. Ya. Jadi ada kisah Bani Israel, kisah sapi ya yang dicari Bani Israel itu. Bani Israel yang banyak bertanya kepada Nabi Musa itu, ya. Ada sedikit kisah Dzulqarnain, sedikit kisah Ya'juj Ma'juj. Itu diantara makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalamullah yang qadim itu juga menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu. Jadi kalau hijab dibuka, ya, tabir dibuka, kemudian kita mendengar kalamullah yang qadim, maka kita akan tahu bahwa kalamullah yang qadim itu juga menunjukkan perintah sholat, menunjukkan larangan berzina, menunjukkan bahwa bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan dalam hal warisan. Juga menunjukkan kisah Dzulqarnain yang ada di Quran itu. Itu hubungannya. Jadi kalamullah yang qadim menunjukkan suatu makna. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menunjukkan suatu makna. Nah, makna yang ditujukan oleh kalamullah yang qadim itu sama dengan makna yang ditujukan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah itu, jelasannya begitu. Ini memang mungkin agak rumit ya, tapi harus dipahami ini. Fahasiluhu, mongko utawi hasilemu, iki mau perkara, iki walaisat hadil alfat ila akhirih, kesimpulannya, iku anal alfatu, iku sedune pira-pira lafal, sing diturunake regane Kanjeng Nabi. Hadihi rupane iki alfat tadullu iku nuduhaken apa alfat ala maknan ing atase musijine makna. Wa hadzal makna utawi iki makna yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an iku musawin madani 5 maring makna yufhamu kang den faham apa ma minal kalamil qadimi saking kalam kang qadim al-qaimi kang jumeneng bidzatihi ta'ala kelawan dzati Allah Ta'ala. Nah itu seperti yang saya terangkan tadi. Jadi di Al-Quran ada larangan berzina, la taqrabuz zina, larangan mendekati zina. Di kalamullah yang qadim, larangan itu juga ditunjukkan ya oleh kalamullah yang qadim. Ya, itu contohnya begitu. Fahris mongko mung becik grangsang sapa sira, bronto sapa sira ala hadhil farqi yang atase iki mau perbedaan fa inahu krana sedune kelakuan niku iya gelatu luput fihi ing dalam hadal farqi sapa kathirun wong akeh.
Jadi ada yang punya pemahaman yang salah dalam hal ini. Yang benar adalah tadi yang sudah disampaikan oleh musannaf dan sudah saya paparkan tadi. Wayusama, ini sudah titik ya. Wayusama ini ganti masalah. Lan den arani kulun apa saben-saben suwiji minas sifati saking sifat kalam, sifat yang kita bahas sekarang, sifat kalam. Al-ghotimati kang kodim wal alfadi syarifati lan piro-piro lafal kang mulya yang diturunkan kepada Nabi. Diarani Qur'anan ing Qur'an wa kalamallahi lan kalamullah. Nah, ini jadi sifat kalam yang kodim, yang tanpa huruf, tanpa suara, itu disebut Quran juga, disebut kalamullah juga. Nah, lafal-lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga disebut Quran, juga disebut kalamullah. Ya, jadi apa itu Al-Quran? Al-Quran itu maknanya lebih dari satu. Al-Quran itu yang dimaksud Al-Quran itu bukan hanya satu. Yang diturunkan kepada Nabi berupa lafal-lafal itu Al-Quran. Kemudian sifat kalamnya Allah yang qadim, sifat nomor 13, itu juga disebut Al-Quran. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut kalamullah. Yang qadim, sifat nomor 13, juga disebut kalamullah. Nah, ini ya. Jadi, tapi ya itu tadi ada perbedaan kalau kalam yang sifat kalam yang merupakan sifat ke-13 itu qadim, tanpa huruf, tanpa suara, seperti sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya. Kalau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berupa lafal dan itu hadis, bukan qadim. Illa annal alfadu. Nah, ini perbedaannya. Sama-sama disebut Quran, sama-sama disebut kalamullah, perbedaannya illa annal alfadu. Angin sedune pira-pira lafal asyarifata kang mulya, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iku makhlukatun iku den titahake. Diciptakan berarti hadis. Maktubatun iku den tulis fil lauhil mahfud, ing dalam lauhul mahfud. Ditulis di lauhul mahfud. Lauhul mahfud tempatnya di atas langit 7. Nazala nggawa turun, nggawa mumudun biha kelawan al-fat syarifah. Jibril sapa malaikat Jibril alaihi salam ala nabi yang atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'daan nazalat ba'dane yen to tumurun apa al-fat syarifah fi lailatul qadri dalam lailatul qadar. Digawa turun malaikat Jibril fi baitul izzati dalam baitul izzah. Rupane mahalin panggonan fi sama idunya yang dalam langit dunya. Kutibat dan tulis apa al-fat syarifah fi suhufin ing dalam pira-pira sahifah lempiran wa wudiat lan den selehaken apa suhuf fi ing dalam baitul izzah. Jadi Al-Quran itu jauh sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, jauh-jauh waktu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Fi Lauhim Mahfud, ya, itu di ayat Al-Quran itu. Jadi jauh waktu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Tertulis berarti itu makhluk. Jadi Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfud itu makhluk. Artinya bukan sifat kalamnya Allah yang tanpa huruf, tanpa suara, bukan. Kemudian dari Lauhul Mahfud dibawa turun oleh malaikat Jibril ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ini yang dimaksud dalam ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari Lauhul Mahfud dibawa turun oleh malaikat Jibril, dibawa turun ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Apa maksud dibawa turun? Apakah huruf-huruf di Lauhul Mahfud dibawa Jibril ke langit dunia? Nah, ini dalam sebagian kitab ya, dalam Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain diterangkan bukan begitu maksudnya, bukan kok malaikat Jibril membawa huruf-huruf, bukan.
Tapi malaikat Jibril itu hafal Quran. Beliau turun ke langit dunia, malaikat Jibril turun ke langit dunia lalu mendikte Al-Quran kepada malaikat di langit dunia. Kemudian malaikat di langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi, langit paling bawah. Malaikat di langit dunia itu menulis apa yang didiktekan oleh malaikat Jibril, menulis dalam sohifah, dalam lampiran. Ya. Ya jangan kamu tanyakan pakai tinta pulpen apa itu, ya nggak tahu. Malaikat nggak butuh tinta. Pokoknya ditulis, ya. Kalau kamu maknanya pakai hitak gitu, pakai pensil ya kecil. Ya pokoknya keterangannya begitu, malaikat menulis, nggak usah ditanya pakai apa ya. Jadi ditulis dalam sohifah, dalam lampiran. Lalu lampiran-lampiran itu dikumpulkan dalam satu tempat di langit dunia yang namanya Baitul Izzah. Itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini nuzulul Quran. Ya, jadi setelah itu ini 30 juz langsung ke langit dunia. Setelah itu Al-Quran diturunkan secara tadrij, ya, bertahap, sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Diturunkan pada Nabi Muhammad, tapi bukan sekaligus, tapi sedikit sesuai kebutuhan. Wakila lan den dawuhaken apa sing kila nazalat tumurun apa al-fat syarifah fi Baitul Izzati dalam Baitul Izzah dafatan wahidatan. Kelawan ambalan kang sepisan summa nuzilat maka kari-kari den turunaken apa Al-Qur'an alaihi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi isrina sanatan. Ing dalem 20 tahun. Wakila fi salasin wa isrina. Lan den dawaken ing dalem 23 tahun. Wakila fi khamsin wa isrina. Ada yang mengatakan 25 tahun. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pendapat yang populer yaitu tadi langsung 30 juz. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan selama 23 tahun, ada yang mengatakan selama 25 tahun. Nah, pertama kali Al-Quran diturunkan ke bumi, pertama kali, ya, menurut keterangan dalam kitab Irsyadus Sari itu Imam Al-Qastolani dalam Syarah Bukhari, ya, beliau mengutip sebagian pendapat bahwa pertama kali Al-Quran diturunkan ke bumi itu saat Nabi berada di Gua Hira malam 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan malam 17 Ramadan. Maka sering, ya, diperingati sebagai hari nuzulul Quran, sering diperingati, ya. Jadi itu sejarahnya kalau menurut saya Al-Qastolani itu begitu. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa pertama kali Quran turun ke Nabi Muhammad itu tanggal 17 Ramadan pada saat Nabi berkhalwat di Gua Hira. Wakilah, ya, saya lanjutkan lagi sampai titik. Lan den dawuhaken kana ana apa Al-Qur'an niku yunzalu den turunaken apa Quran fi Baitul Izzati ing dalam Baitul Izzah fi Lailatul Qadri ing dalam Lailatul Qadar bi qadri ma yanzilu. Bi qadri ma yunazzalu kelawan kadare mung perkara yunazzalu atau yunzalu. Kang den turunaken apa mak kula sanatan ing dalam saben-saben setahun. Walam yunzal lan den turunaken apa Quran fi Baitul Izzati ing dalam Baitul Izzah dafatan wahidatan kelawan ambal sepisan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril membawa turun Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia
Itu bukan 30 juz langsung. Ini pendapat yang lain ya. Kalau tadi pendapat pertama mengatakan langsung 30 juz. Pendapat kedua mengatakan enggak 30 juz, tapi kadar atau beberapa bagian dari Al-Quran yang nanti akan diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam waktu 1 tahun. Jadi jatah 1 tahun diturunkan. Nah itulah yang dibawa oleh Jibril, malaikat Jibril ke langit dunia. Tapi yang populer ya tadi yang pertama. Jadi langsung 30 juz bawa oleh malaikat Jibril diturunkan ke langit dunia. Ya itu dari saya, dan sebelum sebelum saya menyerahkan kepada host, ini saya umumkan bahwa materi tes mid semester dimulai dari sifat samak basor sampai tadi yang terakhir saya baca, ditambah akidah 50. Akidah 50 sudah catatkan mulai kelas 7 ya. Akidah 50 sifat wajib, jaiz mustahil bagi Allah, sifat wajib, jaiz mustahil bagi Rasul, semua itu dipelajari. Ya, monggo. Oke, terima kasih. Untuk anak-anak yang belum paham bisa ditanyakan lewat chat atau resen. Operator. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini saya tekankan lagi tadi untuk materi mid semester tauhid mulai sifat sama basor sampai ini tadi, materi ini tadi, dan aqaid seket. Nah, dicatat biar tidak lupa. Oke, untuk penutupan wonten napa sampun? Oke, untuk materi ini saya dicukupkan untuk sekian. Untuk Yai Islahul Umam kula aturaken matur suwun. Nah, untuk selanjutnya pelajaran fikih